Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang jurnal umum ya. Nah, aku lebih pingin membahas tentang hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita membuat jurnal umum ya. Nah, seperti yang kita ketahui, jurnal umum itu adalah sebuah catatan ya, sebuah catatan transaksi keuangan perusahaan yang dibuat secara kronologis ya, berdasarkan tanggalnya ya, dan dibuat di dalam bentuk debit dan kredit ya. Nah, hal-hal apa aja sih yang sebenarnya kita harus tahu ya sebelum kita membuat jurnal umum. Nah, jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus tahu sebuah transaksi itu yang eee, yang terinvolve ya atau yang terimpact itu apanya gitu. Contoh maksudnya gini, jadi di dalam transaksi itu pasti melibatkan beberapa akun ya atau beberapa account. Nah, account apa yang harus kita tulis, kita harus tahu ya. Nah, di sini aku akan bagi lagi ya ke dalam 3 aset, liabilities, tambah equity ya. Jadi, di dalam video aku sebelumnya aku sudah mengajarkan bahwa aset sama dengan liabilities plus equity ya. Nah, kita harus tahu dulu item-item apa aja yang ada di dalam aset ya. Nah, yang pertama, item yang dalam aset itu adalah land atau tanah ya. Nah, ketika kita membeli tanah, itu di dalam aset kita akan bertambah ya, catatan tentang tanah. Nah, itu adalah land ya. Nah, yang kedua adalah cash, uang kas ya. Jadi ketika kita membayar dengan uang kas atau kita menerima uang kas, catatan cash kita akan bertambah. Itu adanya di aset ya. Nah, lalu yang ketiga adalah account receivable atau kita kenal bahasa Indonesianya piutang dagang ya. Jadi ketika orang membeli barang kita tapi belum bayar itu masuknya ke account receivable, piutang dagang ya. Nah, nomor 4 adalah inventories ya. Inventories ini adalah barang yang akan kita jual atau stok ya. Jadi ketika kita membeli barang yang akan kita jual, inventories kita akan bertambah. Ketika kita menjual barang tersebut, inventories kita akan berkurang ya. Ini tempatnya di aset juga. Nah, lalu nomor 5 adalah prepaid account ya. Prepaid account ini adalah eh, semua biaya yang dibayar di muka tapi belum kita nikmati ya. Nah, nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Ini biasanya di jurnal penyesuaian ya, prepaid account. Jadi ini adalah biaya yang dibayar di muka tapi kita belum menikmati dari servisnya atau jasanya kita belum nikmati gitu ya. Contoh misalkan asuransi, asuransi itu dibayarnya di muka setahun tapi kan kita belum pakai asuransinya gitu ya. Nah, lalu supplies. Ya, supplies ini adalah barang-barang kebutuhan yang bisa habis ya. Contoh misal kayak kertas, pulpen gitu ya. Sesuatu yang bisa habis yang kita pakai dalam dalam 1 tahun gitu misalnya atau dalam kurun waktu berjalan dia bisa habis. Itu namanya supplies ya. Nah, lalu equipment. Nah, equipment beda dengan supplies. Equipment ini tidak bisa habis ya, seperti mesin gitu ya. Nah, itu adalah equipment. Nah, lalu yang kedelapan adalah building ya. Misalkan kita membuat gedung atau membeli gedung, nah itu masuknya di building ya. Nah, jadi ini adalah item-item yang ada di dalam aset ya. Nah, ini kita harus tahu. Jadi kalau misalkan terjadi transaksi apa, kita harus tahu bahwa yang kita pakai itu item apa yang ditulis di jurnal umumnya ya. Nah, ini adalah item-item yang tadi kan udah aku singgung sedikit ya. Jadi arti-arti dari setiap item ini. Nah, nanti kalau misalkan terjadi transaksi tersebut, kita harus masukkan dengan menulis akun ini di dalam jurnal umumnya gitu ya. Nah, lalu untuk liabilities ya, liabilities itu yang pertama adalah accounts payable ya. Accounts payable ini adalah hutang dagang. Jadi ketika kita membeli barang dan belum bayar, kita menulisnya accounts payable ya, gitu. Nah, mungkin kalian masih bingung ya, dijelasin satu-satu sih, mungkin ngerti satu-satu, tapi penerapannya gimana dalam soal. Nah, nanti akan aku jelaskan contoh soalnya ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus ngerti dulu nih, ini aset tuh apa aja, liabilities apa aja, equity tuh apa aja ya. Nah, yang kedua adalah loans payable. Nah, loans payable ini adalah hutang ya.
Jadi ketika kita minjem uang ke orang gitu ya, nah itu kita tulisnya loans payable gitu. Nah, lalu yang ketiga ada juga bank overdraft ya. Bank overdraft ini adalah ketika kita menarik uang kita dari bank di luar saldo kita. Misalkan saldo kita 3 juta, tapi kita narik 6 juta. Berarti saldo kita kan harusnya minus ya, gitu, minus 3 juta gitu. Nah, itu namanya bank overdraft. Jadi ketika kita narik uang dari bank lebih daripada saldo kita, nah itu kita sebut bank overdraft atau hutang kepada bank gitu ya. Nah, yang keempat adalah expense payable. Nah, apa maksudnya expense payable? Expense payable ini adalah expense yang belum dibayar gitu ya. Jadi kita hutang, hutang gaji gitu ya. Jadi gaji belum kita bayar itu kita masuknya ke dalam expense payable gitu. Nah, lalu di dalam sisi equity yang pertama itu adalah capital ya. Modal yang disetor itu namanya capital. Jadi modal yang disetor oleh ownernya itu kita sebut capital. Yang kedua adalah withdrawal ya atau price. Drawing sama juga. Withdrawal. Nah, ini adalah modal yang diambil lagi sama ownernya, gitu ya. Yang ketiga ini revenue ya. Revenue adalah pendapatan atau uang masuk. Ketika kita menjual barang kita itu masuknya ke revenue atau kita memberikan jasa kepada orang itu revenue juga. Nah, yang keempat adalah expenses, pengeluaran ya, biaya. Itu masuknya di equity ya. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu ya di aset sama dengan liabilities equity dan item-itemnya. Nah, itu yang pertama, kita harus tahu dulu. Ini kita harus hafal nih ya. Ini udah harus hafal dari awal kita belajar akuntansi, kita harus hafal bahwa ini item-item mana yang masuk ke liabilities, mana yang masuk aset, mana yang equity, nggak boleh kebalik-balik ya. Nah, yang kedua, kita harus tahu ya, ketika aset. Nah, aset itu kalau nanti kita buat jurnal, dia itu kalau misalnya aset bertambah itu dia kita taruh di debit ya. Nah, jadi aset itu bertambah di debit, berkurang di kredit gitu. Nah, liabilities kebalikannya, bertambahnya di kredit, kalau berkurang di debit ya. Kebalikan dari aset. Nah, equity juga sama. Kalau bertambah di kredit ya. Nah, kalau dia mengurang di debit. Nah, terus debit sama kredit ini suka disingkat DR dan CR gitu ya. Ini istilah akuntansi jadi kalian harus tahu aja gitu. Nah, jadi ini yang kalian harus ingat-ingat ya. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Liabilities bertambah di kredit, berkurang di debit. Equity bertambah di kredit, berkurang di debit ya. Nah, namun untuk setiap itemnya, di dalam equity ini berbeda-beda. Nah, kalau liabilities dan aset semua itemnya sama ya. Nah, tapi kalau equity ini beda-beda, karena ada yang mengurangi equity-nya. Contohnya withdrawal ini ya. Withdrawal sama expense ini sifatnya mengurangi equity. Jadi begini, jadi ketika owner capital bertambah, itu dia mengikuti. Sama kayak rumusan bawah ya. Ketika dia bertambah, dia berada di kredit gitu. Jadi kalau berkurang dia di debit gitu ya. Nah, tapi withdrawal ini karena ini sifatnya mengurangi equity, ketika dia bertambahnya di debit. Kenapa? Karena lagi-lagi ini sifatnya mengurangi equity gitu ya. Dan expense ini juga sifatnya mengurangi equity. Jadi bertambahnya juga di debit. Nah, revenue karena ini sifatnya menambah equity dan capital, jadi dia bertambahnya sama di kredit juga gitu. Jadi untuk item-item yang menambah equity dia bertambah di kredit. Nah, tapi untuk item-item yang mengurangi equity dia bertambahnya di debit gitu ya. Oke, nah itu basicnya seperti itu ya. Nah, sekarang bentuk jurnal. Bentuk jurnal itu yang perlu kita perhatikan adalah tanggal dulu yang pertama ya. Jadi jangan lupa di kiri ini adalah tanggal. Kalau kita buat jurnal, di kiri ini tanggal. Nah, lalu di kanannya ini adalah nama account-nya. Nah, di sisi atas ini adalah debit. Nah, di sisi bawah ini adalah kredit. Dan kita nggak boleh salah ya, nulis nama account-nya ini nggak boleh salah.
Karena kalau salah nanti jumlahnya pasti ngaco di akhirnya ya. Nah, ini debit, ini kredit ya. Dan kalau jurnal itu pasti minimal 2, ada yang ditulis itu minimal 2, nggak mungkin satu gitu. Bisa 3 juga, bisa 4 juga, tapi minimal 2. Nah, lalu di sini adalah jumlah uang yang terinvolve. Yang ini yang debit, yang ini yang kredit ya, sama susunannya sama, kiri debit, kanan kredit ya. Dan ini jumlahnya harus balance ya kalau ditambah. Jadi yang ini kita taruh di sini. Nah, yang ini itu jumlahnya harus sama kalau ditambah. Kalau maksudnya kalau ada lebih dari 2 itu kan kita harus tambah tambah yang di debit tambah, kredit tambah gitu itu harus balance ya. Kalau cuman ada 2 ya gampang lihat aja, ini harus sama gitu. Nah, itu adalah pengetahuan umum ya, pengetahuan dasar sih sebenarnya yang kita harus tahu sebelum kita membuat yang namanya jurnal umum. Nah, untuk bagaimana cara menjual jurnal umum, contoh soalnya nanti akan aku bahas di video berikutnya ya. Ini aja dulu yang aku mau bahas. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.